Hai, ketemu lagi di videoku. Buat sekarang aku akan ngebahas tentang pengaturan di kamera, yaitu shooting mode ya. Shooting mode itu kita ngaturnya ada di sini. Ini intinya ada 3. Jadi pengaturan kamera yang pertama setting manual, pengaturannya secara manual. Terus yang kedua semi automatic atau semi manual. Terus yang ketiga adalah full automatic. Nah, buat di video ini aku akan lebih mengkhususkan tentang pengaturan yang menurutku paling banyak dipakai sama fotografer-fotografer secara global, yaitu adalah aperture priority. Nah, kalau kita lihat di sini ada huruf A ini adalah aperture priority. Di kamera-kamera lain seperti di Canon biasanya ada AV, itu juga sama, itu juga pengaturan aperture priority. Nah, oke, saya mau jelasin sedikit apa itu aperture priority. Aperture priority ini adalah di mana kita mengatur kamera itu kita lebih fokus di pengaturan atau perubahan diafragma atau aperture-nya. Dari pertama memang ya, tetap yang kita atur sendiri juga secara manual adalah ISO ya, jadi kepekaan sensor terhadap cahayanya. Itu yang pertama. Namun kita lebih fokus di mengubah aperture atau diafragmanya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, nah ini ya, di sini ada keterangan f2,8. Kalau yang angkanya kecil gini, ini berarti bukaan diafragmanya itu besar. Nah, ini fungsinya untuk menangkap cahaya yang banyak dan menghasilkan gambar yang punya ketajaman ruang yang tipis atau dove-nya tipis, atau istilah kerennya sekarang adalah bokeh gitu. Jadi kalau yang angkanya kecil begini ya. Nah, demikian juga sebaliknya kalau yang angkanya besar, ini saya atur di sini ya. Nah, saya putar-putar gini, nah, misalkan sampai f8 begini, atau saya naikkan lagi sampai f13 dan seterusnya sampai yang angka-angkanya besar begini. Ini berarti nanti lebih sedikit memasukkan cahaya di situ, tapi hasil gambarnya adalah tajam ruangnya. Jadi dari foreground sampai background akan tajam semua. Kita akan mendapatkan hasil foto yang fokusnya itu secara keseluruhan gitu. Jadi ini biasanya untuk foto-foto seperti foto landscape, traveling atau documentary, ini butuh bukaan diafragma yang kecil atau yang angkanya besar seperti ini. Ya, ini saya coba ya. Nah, misalkan ini saya atur di f-nya yang angkanya kecil gitu ya. Misalkan di bukaan paling lebar lensa ini f2,8 misalkan. Kita lihat di sini ketika kamera diarahkan ke objek yang berbeda, dia nanti ini speednya akan berubah sendiri secara otomatis. Nah, itu berubah jadi super 80. Nah, jadi super 100. Nah, jadi kita hanya fokus di bukaan diafragmanya ini saja, sedangkan speednya itu otomatis kamera yang menentukan gitu ya. Nah, misalkan saya rubah lagi di sini f-nya menjadi f4. Nah, itu lihat. Dia jadi berubah lagi secara otomatis ininya, speednya. Dan kemanapun saya arahkan, kamera akan membaca exposure atau pencahayaannya dan dia akan otomatis berubah sendiri ya. Jadi di sini dengan kita pakai aperture priority, kita hanya fokus di merubah atau pengaturan diafragmanya saja. Nah, sisanya atau selanjutnya setting shutter speed atau kecepatannya itu akan otomatis dari kameranya. Mode aperture priority ini sebenarnya adalah mode shooting yang paling sering dipakai sama fotografer secara global setahu saya, karena dari segi kepraktisannya. Dan itu tadi penjelasan singkat saya tentang aperture priority. Dan untuk mode-mode lainnya saya akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus vlog saya ini, dan terima kasih kamu sudah mampir di vlog saya, semoga bisa membantu. Bye-bye.